Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa astaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa rasulah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna akhul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhdhuluhu. Amma ba'd. Pemirsa sekalian yang ada di rumah ataupun para audiens yang ada pada kesempatan malam hari ini yang hadir dalam acara jelang putusan Ustadz kita, yakni Ustadz Farid Ahmad Pogba, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anum Al-Hamad. Perkenankan kami dari tim advokasi bela ulama bela Islam malam ini hendak menyampaikan berbagai pandangan-pandangan hukum dari fakta persidangan, juga dinamika yang terjadi sepanjang proses persidangan sejak hampir setahun yang lalu, bahkan lebih. Masa penahanan ustadz-ustadz kita itu lebih dari 1 tahun yang lalu. Dan nanti akan ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut dari ketua tim kami, Bang Ismar Safruddin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Atas ridho dari Allah kita bisa berkumpul, dan mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini dicatat sebagai amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga terlibat curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir mendapat syafaat dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, dan termasuk yang dimudahkan urusan kita di akhirat di yaumul hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai acara jelang putusan dukungan pembebasan kepada para ustadz ini, kami menyampaikan berita duka dan nanti mohon doa dari seluruh kaum muslimin. Salah satu tim dari advokasi bela ulama bela Islam, yakni Bang Teddy Suardadi, sedang sakit. Mohon agar diberikan doa agar beliau segera pulih kembali sehingga bisa membela para ulama. Dan untuk beliau, mari kita bacakan Ummul Kitab agar dengan pembacaan Ummul Kitab itu beliau segera diangkat penyakitnya dan sembuh seperti sedia kala sehingga bisa membersamai kita semua. Billahi wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Kami lanjutkan bahwa kami dalam kesempatan kali ini penting untuk menyampaikan perkembangan advokasi, juga masalah-masalah krusial di dalam persidangan. Termasuk kami juga sangat membutuhkan dukungan dari tokoh para ulama agar kasus ini bisa dibersamai oleh umat. Mengingat sejak awal kasus ini diberitakan oleh media, sudah sangat terlalu banyak fitnah keji dan tuduhan-tuduhan jahat kepada para ustadz yang sampai hari ini oleh pihak otoritas yang mengeluarkan statement itu tidak pernah diklarifikasi dan tidak pernah meminta maaf kepada kita umat Islam, dan juga khususnya kepada para ustadz. Misalnya narasi awal para ustadz kita itu ditangkap, dituduh terlibat dalam pendanaan terorisme, sehingga sejumlah kotak amal disita karena terkait dengan pendanaan terorisme. Dan saat itu kita semua umat Islam menjadi merasa takut untuk beramal dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah, zakat, infak, sedekah, karena ada narasi seolah-olah kalau kita memberikan amal, apalagi di kotak-kotak amal yang tersedia di masjid dan mushola, seolah-olah nanti itu akan disalahgunakan untuk pendanaan terorisme. Namun faktanya sampai pada proses persidangan tidak ada satupun pasal yang digunakan oleh jaksa dalam dakwaannya untuk menjerat para ustadz itu dengan pasal-pasal pendanaan terorisme.
Bahkan termasuk di dalamnya ketika ada narasi sebuah partai yang didedikasikan untuk membina umat, untuk perjuangan umat, yakni Partai Dakwah Republik Rakyat Indonesia, sebelumnya dinarasikan sebagai tempat untuk menyembunyikan ex-teroris ya, dalam rangka menjadikan bunker. Dan fakta itu juga tidak ada di dalam persidangan. Tapi tidak pernah juga ada permintaan maaf, klarifikasi dari pihak-pihak sebelumnya menarasikan fitnah-fitnah ini. Karena itu kami penting untuk menyampaikan temuan fakta persidangan. Karena semua tuduhan-tuduhan itu pada akhirnya harus diklarifikasi melalui proses persidangan. Dan dalam persidangan itu terbuka mana yang hanya fitnah dan mana yang fakta. Dan pada akhirnya fakta dakwaan jaksa pun yang 3 dakwaan itu hanya 1 dakwaan di pasal di dakwaan kedua tentang pasal menyembunyikan informasi dari Rasul 13C. Padahal sebelumnya juga dikabarkan Ustadz itu melakukan tindakan teroris. Pasal 15 untuk pasal 7 Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, ancamannya bahkan pidana penjara seumur hidup maksimumnya. Ini luar biasa sekali. Tapi ternyata itu tidak terbukti. Bahkan jaksa sendiri mengakui itu tidak terbukti. Terkonfirmasi dari mana? Tuntutan jaksa itu hanya menggunakan pasal 12C. Tidak menggunakan pasal 15 untuk pasal 7, tidak menggunakan pasal 12B. Artinya apa? Semua narasi yang diedarkan media itu adalah narasi fitnah, keji, tuduhan yang sangat jahat. Kalau ini rakyat yang mengedarkan mungkin sudah kena pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 1946. Dianggap menyebarkan hoax, menerbitkan keonaran. Tapi tidak ada tanggung jawab terhadap hal itu. Dan sekali lagi kami meyakini kasus ini tidak murni kasus hukum. Ada unsur politik yang terlibat yang punya tujuan-tujuan jahat terhadap ustadz kita dan juga umat Islam secara umum. Sebab kalau ini murni kasus hukum, maka tidak layak ustadz kita masuk penjara meskipun 1 hari. Takbir. Karena pada akhirnya nanti ada rincian muskilah-muskilah yang disampaikan Bang Al-Katiri, saya hanya memberi pengantar secara umum. Pada akhirnya peristiwa dipersoalkan itu adalah peristiwa dakwah, bukan peristiwa ngebom, membunuh, atau mencincang, atau memanah dari jarak dekat, atau membacok seperti apa yang terjadi belum lama ini videonya viral. TNBP di Papua yang melakukan aksi keji terorisme, orang itu disiksa, tidak berdaya, dipanah, kemudian dibacok sampai meninggal. Tapi apakah ada kemudian rilis resmi dari Densus 88 yang menyatakan itu tindak pidana terorisme? Apakah ada penangkapan dari detasemen khusus anti teror Densus 88 untuk pergi ke Papua dan menangkap TNBP Papua itu sebagaimana mereka secara keji menangkap ustadz-ustadz kita? Tidak. Padahal apa yang dilakukan Ustadz Farid Ahmad Obah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad, mereka adalah guru, ulama, pendidik umat. Jangankan kekerasan, bahkan bahasa beliau-beliau ini santun sekali. Dan bahkan beliau-beliau ini bukan orang yang masyhur, bukan orang yang tidak dikenal, sangat masyhur, dikenal. Bahkan sempat diundang ke istana oleh Presiden Joko Widodo. Dan malam hari ini kita ingin tahu lebih rinci. Pertama tentu saja pandangan hukum secara umum dari sisi dinamika yang berkembang melalui ketua tim kita. Di sini alhamdulillah ada Bang Ismar Safruddin. Beliau ini Bang Ismar Safruddin SHMA ini adalah ketua tim advokasi bela ulama bela Islam. Jadi meskipun kami ini semua lawyer, tapi tetap harus ada ketua karena pada titik tertentu harus ada yang punya otoritas untuk memutus. Sebab kalau semua lawyer bicara itu nggak akan ada keputusan karena semua pintar-pintar. Tapi karena kita bersama, berjamaah, perlu ada otoritas yang kita akui sebagai ketua tim dan dari keputusan itulah kita melakukan advokasi. Udah nanti juga ada Bang Abdullah Al-Katiri. Nah beliau ini katanya kalau di kepolisian paling nggak bintangnya sudah 3 ya Bang ya, komjen ini ya. Ya kayak Pak Budi Gunawan gitu kira-kira. Tapi karena lawyer nggak punya pangkat, ya punyanya cuma topi-topi aja itu nggak ada bintangnya. Nanti beliau akan menjelaskan. Oh, 4-nya bintang ya, kayak ini ya, kabar reskrim sekarang ya. Jangan bintang 7 ya. Iya, jangan bintang 7 nanti pusing kepala. Nah, beliau ini ya ketua tim ligitatornya. Jadi kalau sudah di dalam persidangan ya Bang Al-Katiri ini yang menjadi singa persidangan dan nanti beliau yang akan menjelaskan
hal-hal yang penting dan sangat krusial yang ini tidak pernah disampaikan ke publik, dan ini penting untuk disampaikan ke publik agar apa, publik itu ya punya pandangan dari versi advokasi di persidangan, bukan hanya versi dari rilis Densus 88. Jadi nanti terserah masyarakat untuk menilai. Tentu saja secara hukum ya, fakta yang valid itu adalah fakta yang sudah diuji di persidangan. Karena setiap saksi bukti itu hanya diterima menurut KUHAP itu adalah keterangan saksi atau ahli yang dihadirkan di persidangan. Dan banyak fakta-fakta persidangan nanti yang diurai oleh beliau, yang sebelumnya ngomong A jadi B, yang sebelumnya tidak diketahui fakta bukti itu ternyata bukti yang harusnya ya ilegal gitu, nanti beliau akan rinci. Kemudian hadir juga di tengah kita nanti Kiai Haji Slamet Ma'arif, tapi qadarullah baru saja beliau konfirmasi ada panggilan ibunda. Jadi beliau harus segera pulang ke Brebes. Tapi beliau nanti sempat bikin video untuk ke kita semua. Karena kita itu walaupun tua bang, sampai kapanpun kalau terhadap orang tua kita tetap anak ini. Jadi setua apapun kita kepada orang tua kita tetap anak. Jadi kalau ada panggilan dari orang tua kita, tidak ada jawaban lain kecuali samina wa ata'na. Kemudian juga ada Kiai Haji Fikri Bareno. Beliau juga nanti akan menyampaikan pandangan tentang bagaimana sih Ustaz Farid Okbahra. Beliau sangat dekat berinteraksi. Nanti beliau bisa ceritakan apa iya seorang Ustaz Farid Okbahra, Ustaz Ahmad Zain An-Najah dan Ustaz Anung itu bisa layak gitu loh diberi stempel teroris. Dan di tengah-tengah kita juga ada Profesor Dr. Egy Sujana SH MSI, Ketua Umum TPUA. Nah kalau beliau ini tidak perlu kita kenalkan ya. Sudah sangat viral ya. Viral atau viral bang? Masyhur gitu. Nah beliau Ketua Umum TPUA nanti juga akan memberikan pandangan hukum. Dan semua ini kita lakukan jelang putusan, bukan dalam rangka saya lupa ini bintang kita dan hadir di tengah-tengah kita nanti pandangan tokoh. Harusnya saya perkenalkan yang pertama adalah Dr. Refli Harun SH LLM. Untuk Dr. Refli Harun kasih kita takbir. Takbir. Jadi mohon maaf bang, saya terselip nih. Iya, tidak sengaja. Ya, mohon maaf. Dan nanti beliau juga membawa salah satu tim beliau nanti akan menyanyikan lagu, dan ini lagu ini tidak didedikasikan untuk pembelaan kepada umat juga terkait Islamofobia ya. Bung Ogi Calesta ya, Celesta ya, nanti beliau ada, dan kita sudah siapkan standnya di situ. Pun demikian kita mohon maaf standnya ala kadarnya, karena ini bukan studio musik, ini ala kadarnya begitu. Dan insya Allah itu rangkaian acara. Sebenarnya kita menunggu juga ada perwakilan dari keluarga, mungkin dalam perjalanan nanti juga akan memberikan pandangan tentang keseharian dari ustadz kita itu seperti apa, sehingga umat ini tidak memahami ustadz itu hanya ansih dari berita-berita yang beredar, tapi langsung dari sumber yang primer dari keluarga langsung, yang tentu lebih valid kalau kita bicara tentang bagaimana keseharian kehidupan dari tiga ustadz kita, baik Ustadz Farid Ahmad Okbahra, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad. Baik, untuk menyikat waktu, pertama kali pandangan-pandangan dari Ketua Tim Bela Ulama Bela Islam kepada Bang Ismar Safruddin, kita persilakan. Kita sambut dengan seruan takbir. Takbir. Ya, kepada Bang Ismar dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya akan menyampaikan tentang perkembangan sidang kasus Ustadz Farid Ahmad Okbahra dan Ustadz Dr. Zain An-Najah dan Dr. Anung Al-Hamad, bahwa beliau awal-awal ditangkap itu adalah pada tanggal 16 November tahun 2021 di subuh hari. Jadi sudah 1 tahun 1 bulan. Ya, luar biasa, besok itu udah pas 1 tahun 1 bulan. Sebagaimana tadi disampaikan Ustadz Hosinuddin tentang bagaimana ketika awal-awal beliau ditangkap itu luar biasa framing yang dibangun oleh pihak Densus 88, dan kami juga sempat bertiga bersama Dr. Profesor Egy Sujana, beliau dan Pak Azam kan ya mendatangi langsung Densus 88 perwakilan dari Kapolri
Pak Listio Sigit waktu itu. Bagaimana mereka menyampaikan tentang luar biasa sangarnya, ya, apa-apa yang dituduhkan kepada Ustadz kita di framing di media yang luar biasa menakutkan. Beliau dianggap sebagaimana tadi disampaikan pasal 15 dan pasal 7, yaitu tentang adanya ancaman kekerasan dan kekerasannya, serta orang-orang terteror dengan kejadian ini. Tapi dalam proses persidangan, alhamdulillah ternyata semua itu hanyalah apa istilahnya itu, hoax. Dari 26 saksi yang dihadirkan oleh JPU, ya, hampir semua itu adalah dari saksi mahkota atau orang-orang yang saat ini lagi proses hukum, ya. Dan kesaksiannya pun kita sudah menyampaikan tentang penolakan kita atas ketidakobjektifan saksi-saksi yang hadir. Walaupun yang hadir juga alhamdulillah tidak ada yang memberatkan, ya. Cuman memang kita harus menyampaikan ada beberapa yang dipaksakan. Salah satu yang mungkin saya harus sampaikan bahwa dari para saksi-saksi yang hadir itu, ya, mereka merasa terancam atau ketakutan untuk dipindahkan dari tahanan Polda Metro ke Cikias. Jadi Cikias itu merupakan suatu tahanan yang sangat menakutkan bagi para tahanan terorisme. Ya, termasuk amirnya itu Para Wijayanto. Beliau menyampaikan bahwa sangat ketakutan dan sempat diancam untuk mau dimasukkan ke Cikias. Nah, makanya ada kemungkinan, dugaan kita akhirnya bahwa kesaksian beliau lah ini yang yang dianggap atau digiring untuk bisa menunjuk beberapa orang yang kira-kira, ya, yang itulah yang jadi target. Sehingga banyak ustadz-ustadz kita, jadi saya sampaikan ini bukan cuma Ustadz Farid, ya, CS, tetapi banyak ustadz-ustadz kita di daerah, ya. Ada juga yang dari Bengkulu, ada 3 orang. Sekarang kita juga melakukan pembelaan terhadap beliau, ya, namun terlalu jauh dari penegakan hukum atau proses hak-hak mereka, ya. Mereka itu tidak bisa didampingi. Walaupun sekarang kita dampingi, tapi tidak pernah kami berpertemukan dengan mereka, tidak pernah kami untuk melakukan konsultasi hukum. Jadi gimana kita mau melakukan pembelaan, ya. Jadi cuma kita duduk aja di bagaimana dengan yang lainnya. Nah, untuk saat kita, alhamdulillah dalam proses persidangan itu banyak hal-hal yang kita fakta sidang yang sebenarnya sangat luar biasa. Jadi hal yang pasti yang kita tangkap adalah beliau-beliau ini di proses hukum itu bukan atas secara konkret atau melakukan suatu tindakan secara zahir, ya. Kalau itu dicari, itu tidak akan pernah kita bisa dapatkan, karena dari semua saksi-saksi, 26 orang yang tadi saya sampaikan, dan 16 dari kita, kemudian 5 saksi ahli, dan mereka yang menghadirkan 6 saksi ahli kalau tidak salah. Semuanya tidak ada yang langsung menjustis atau mensahir atau melihat bahwa bagaimana hal-hal yang mana yang bisa kita anggap sebagai suatu tindak pidana. Sampai akhirnya dakwaan dari 3 pasal, ya. Kemudian beliau dituntut dengan pasal 13 huruf C, yaitu menyembunyikan informasi terorisme. Nah, ini pun tidak pernah dibuktikan oleh pihak JPU dalam proses persidangan. Yang mana yang dianggap pada saat itu kan pasti kan menyembunyikan, itu kan perkara teroris, informasi terorisme. Informasi yang mana, kejadian terorisme yang mana yang beliau sembunyikan. Nah, ini yang sangat lucu sekali. Kita beberapa kali minta yang mana, ya. Nanti mungkin secara detailnya ada beberapa yang kejanggalan-kejanggalan, termasuk masalah pelapor mungkin. Kan mereka yang melapor pertama kan harus yang betul-betul menyampaikan bahwa tindakan itu adalah ini. Nah, ini ternyata pelapornya tidak di BAP, tidak dihadirkan di persidangan. Mungkin secara detail itu dan berada bukti-bukti segala yang semuanya sudah kadaluarsa juga digunakan. Jadi kembali saya sampaikan bahwa untuk perkara ustadz kita ini adalah yang di proses hukum ini itu adalah pikiran beliau, ya. Bukan zahirnya tapi batin beliau.
ya, karena dianggap sebagai orang yang radikal atau berlaku terorisme. Tetapi dari lebih 30 orang saksi yang hadir tadi, tidak satu pun, ya, semuanya mengakui bahwa Ustadz Farid dalam hal menyampaikan dakwahnya itu sangat santun dan malah mengarahkan semua orang-orang atau para dai untuk berdakwah itu sesuai dengan konstitusional, ya. Dan apabila mau melakukan, malah beliau adalah orang yang meminta kepada teman-teman yang lain untuk menghargai demokrasi, ya, atau menyalurkan aspirasinya melalui demokrasi ketika ada permasalahan yang perlu disampaikan. Sehingga kan terbukti beliau menjadi ketua partai. Nah, yang jadi masalah adalah apa yang beliau lakukan itu dituduh berbalik, ya, bahwa walaupun terorisme itu kan tidak akan mengakui tentang demokrasi, tapi katanya itu hanya clandestine, hanya semacam kamuflase, itu hanya pura-pura. Astagfirullahaladzim. Ustaz Farid menyampaikan dari zaman dahulu ketika dia berdakwah untuk sesuai dengan konstitusional, itu juga adalah hanya bohong. Karena apa? Sesuai dengan profiling seorang teroris itu adalah hal-hal yang sangat menyeramkan, yaitu bagaimana mau mengganti Pancasila, mau merubah negara Republik Indonesia. Nah, di dalam proses sidang kemarin juga kita sudah menyampaikan, harusnya udah pasti-pasti yang mau merubah Pancasila itu kan sudah jelas, iya kan? Ada sudah membentuk badan, sudah menyampaikan memeras Pancasila menjadi Trisila, menjadi Ekasila, itu kan udah yang hal-hal yang pasti. Kemudian tadi disampaikan yang namanya terorisme itu kan melakukan suatu tindakan yang sangat luar biasa, ya, ekstra ordinary crime, sebagaimana apa yang dilakukan di teman-teman atau saudaranya teman kita di Papua, ya, bagaimana rakyat Indonesia dan TNI serta polisi dibantai. Nah, itu kan yang namanya terorisme seperti itu. Atau yang kemarin ada yang meledakkan diri, itu benar, ya. Sedangkan ustadz-ustadz kita ini adalah orang yang betul-betul jauh dari profil seperti itu, ya. Bagaimana dihadirkan ibu-ibu kemarin atau dan nenek, ada juga nenek-nenek dihadirkan sebagai saksi, ya. Beliau itu dari tahun 2004 menjadi santri beliau lah, ya, atau jamaah beliau, jamaah taklim di daerah Jakarta Selatan, daerah Kemayoran. Jadi macam-macam kita hadirkan itu betul-betul dari kita pilah-pilah saja, karena banyak sekali yang meminta, sampai daerah pun minta untuk jadi saksi. Tapi kita ambil yang ini saja, karena kita dikasih waktu juga tidak banyak, cuma 3 kali untuk menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli. Nah, itu pun juga semua yang dihadirkan oleh JPU juga menyampaikan bagaimana konsistensi Ustadz Farid Akbar Uqbah dan yang lainnya ini, itu adalah orang-orang yang selalu memberikan pemahaman kepada setiap orang untuk taat hukum, ya, untuk tidak melakukan suatu tindakan yang anarkisme, tidak ghuluw fiddin, tidak radikal, tidak boleh mudah mengkafirkan orang lain. Karena apa? Itu bertentangan dengan Islam, ya. Kemudian juga beliau kita lihat keseharian beliau malah dekat dengan dengan pejabat-pejabat ketika mereka diminta untuk menjadi seorang narasumber, ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah kenapa hanya dipilah-pilah kegiatan keseharian beliau itu hanya hal-hal yang kebetulan mungkin dari usia beliau 25 tahun pernah ada 1 kali ketemu dengan siapa, hanya itu yang dihitung, ya. Tetapi tidak dihitung coba bagaimana beliau sudah satu sekolahnya saja, ya, di Al-Islam, Mahat Al-Islam itu sudah 275 orang, ya, sudah menjadi hafiz Quran, dan sekarang sudah menyebar di seluruh Indonesia, itu menjadi seorang ulama, menjadi tokoh di daerah-daerah, ya. Kalau beliau seorang teroris, maka sudah sangat berbahaya buat Indonesia ini, ya. Cuma beliau menyampaikan udah lakukan ini, tapi beliau memang jauh dari profiling itu, ya. Jadi saya sebagai koordinator dari teman-teman untuk menjadi sebagai PH, ya, sangat miris dengan kejadian ini, dengan melihat kondisi
fakta-fakta sidang ya. Dan banyak lagi yang kira-kira atau yang pasti ya. Kemudian saya menyampaikan juga bahwa kemarin kita sudah masuk tahap sidang terakhir, yaitu duplik ya, untuk menjawab replik dari